bisa ngobrol dengan aktor, seorang aktor yang memang dalam banyak pertunjukannya dia memainkan karakter-karakter yang berbeda-beda, tetapi karakter-karakter yang dominan gitu. Nah, karena ini persoalan bukan soal kita menyenangi atau memilih peran tertentu, tetapi memang ada karakter-karakter yang seperti mencari aktornya sendiri gitu. Nah, jadi bukan soal selera, bukan soal semata-mata lu suka karakter yang seperti apa gitu, tapi memang ada karakter yang memang seperti mencari aktornya sendiri. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan sosok aktor yang satu ini, Ine Febrianti. Mau banget dong Kak. Ya, jadi teman-teman para pejuang teater juga film Nusantara Indonesia tercinta ini, nanti kita akan ngobrol santai aja dengan Syah Ine Febrianti yang reputasinya di panggung maupun di film sudah cukup panjang. Kayak apa sih seorang aktor meladeni karakter-karakternya? Kita panggil Inenya. Oke, siap ya? Jangan kemana-mana. Simak, khusyuk, ikhlas. Nah, Ikhlas. oh, kayak manggil aktrisnya. Nah, Mana sih? ini dia. Halo Ina. Ya, mungkin mute-nya udah. Iya. Iya. Suaraku jelas. Jelas. Ya. Apa kabar Ina? Alhamdulillah Mas Is, baik sehat. Gak bisa kemana-mana aja. Tapi aktivitas jalan terus ya. Kita lihat di IG Ina tetap aktif bikin latihan, diskusi dengan teman-teman teater. Iya, seperti itu sih. Aku memang sedang mengupayakan tempat yang bisa menjadi tempat latihan buat teman-teman di Jakarta, karena memang kan teman-teman di Jakarta sangat jarang punya tempat untuk latihan atau diskusi. Nggak seperti dulu ketika ada Mas Willy atau mungkin Mas Dindon, sekarang juga udah nggak pernah lagi aktif, mungkin sudah sangat jarang. Jadi mungkin banyak sekali kawan-kawan yang barangkali ingin punya tempat yang blend dengan seperti dulu lah, seperti Mas Willy atau mungkin Mas Is juga datang nanti suatu saat untuk bisa Asik. bareng-bareng. Aku kok jadi grogi. Saya itu nggak pinter ngomong, tapi saya coba. Nah, Ina tadi kita ngobrol-ngobrol si Desi dan Baisa kan ada tema obrolan. Intinya Baisa itu bertanya-tanya kenapa Desi itu cenderung selalu mendapatkan karakter perempuan-perempuan yang dianggap oleh Baisa dalam sejarah itu minor gitu. Minor dalam pengertian di dalam naskah itu misalnya Desi pernah memerankan jadi sosok Paulina di naskah Dead and the Maiden karya Ariel Dorfman. Itu perempuan yang ditindas, yang mengalami guncangan jiwa gitu. Nah terus di Buried Child dia jadi Thea, juga sosok perempuan yang depresi berat, yang stres, yang ya seperti itu. Di Perempuan Pemalu jadi perempuan yang
Mendem perasaan. mendem perasaan cintanya kepada laki-laki sampai dia tua. Wah. Nah, dan di pertunjukan-pertunjukan lain selalu menjadi perempuan yang dalam cerita itu karakter yang minor gitu. Nah, terus Baisa pengen tahu kenapa Desi cenderung memilih peran yang seperti itu, atau memang peran-peran seperti itu relate dengan diri Desi sebagai aktor. Nah, Baisa membayangkan Desi sekali waktu memainkan peran seperti Ine gitu. Menurut Baisa, dan itu benar sih, bahwa Ine dalam beberapa pertunjukannya itu kan justru sebaliknya memainkan karakter-karakter perempuan yang kuat. Dora di Pembunuh yang Adil, Putri Sulung di Lir. Enggak, ini dalam tafsirnya Baisa gitu. Maksudnya dominan gitu, bahwa bukan dominan tetapi kelihatan bahwa dia kuat, dia mampu menentukan sikap dan pilihannya sendiri gitu, memberontak terhadap situasi. Nah, gitu juga di Putri Sulung di Lir Asia, lalu Miss Julie, lalu Cut Nyak Ding gitu, Ontosoro, dan juga film Sang Primadona. Artinya selalu karakter-karakter yang dalam kisah itu mampu menentukan sikapnya sendiri, pilihannya sendiri, dan berani menghadapi sistem sosial atau kekuasaan atau hal-hal yang memang kemudian dianggapnya akan menghambat dia sebagai seorang perempuan. Nah, Baisa membayangkan kenapa Desi nggak sekali-sekali memainkan karakter itu. Lalu aku bilang bahwa ini bukan soal si aktor memilih peran apa, tetapi memang ada karakter-karakter yang memang mencari aktornya sendiri, mencari pemerannya sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, itu prosesnya enggak ujuk-ujuk gitu. Kita senang dengan karakter ini, terus kita pilih itu dan kita memainkannya. Nah, yang ingin kita tahu itu pengalaman Ine ketika memainkan karakter-karakter yang seperti itu, baik di panggung maupun di film, atau sebenarnya bagaimana dalam pandangan Ine hubungan antara aktor dengan karakternya ini. Mungkin Ine bisa cerita deh. Iya sih Mas, agak lucu sih memang perjalanan berteaterku ini. Memang dari awal kebetulan sebenarnya mungkin dibilang accidentally juga. Volumenya, volumenya kayak tadi. Halo, tes. Ya. Nah, itu Emang sih dari awal aku berteater ini kan memang sebenarnya awalnya ini adalah kegelisahan aku terhadap dunia yang sedang kugeluti saat itu gitu. Jadi tahun 94 itu aku merasa kok kayak gini-gini banget sih sinetron nih, kok kayak aduh saya butuh tantangan yang lebih, atau saya butuh apa, saya juga nggak tahu pada saat itu. Nah, kebetulan pada saat itu ada kesempatan untuk casting untuk peran Miss Julie. Which is saya itu nggak tahu sama sekali teater itu apa, saya nggak pernah nonton teater sebelumnya. Nah, ketika saya diminta casting itu, barulah pertama kali saya menonton sebuah latihan pertunjukan, judulnya A Streetcar Named Desire. Waktu itu Yosef Ginting yang menyutradarai. Dan sejak itu saya melihat sesuatu yang tiba-tiba saya, wah ini sesuatu yang harus saya, tiba-tiba saya kayak kesengat gitu Mas. Ini apa nih gitu. Jadi itu ada satu perasaan yang menggebu-gebu, dan tiba-tiba dari situ saya mendapatkan peran Miss Julie yang akhirnya terus sampai sekarang. Jadi emang saya awalnya memang main teater itu bukan tujuan, tetapi ternyata itu sesuatu yang saya cintai sampai sekarang gitu. Nah, ketika saya mendapatkan peran Miss Julie pun, waktu itu saya juga nggak tahu karakter Miss Julie ini apa sih gitu. Kan kalau sekarang kita udah
tahu lah kalau kita dapat naskah, kita mesti tahu siapa pengarangnya. Misalnya Augustin Berg ini siapa, dia kenapa mengarang ini, dan Miss Julie ini lahir di tahun apa, sosiologinya seperti apa. Nah, kalau dulu pada saat itu saya sama sekali tidak ada bayangan apa itu Miss Julie. Saya cuma mengalir aja. Dan pada akhirnya berperanlah saya di Miss Julie ini. Yang ternyata memang karakternya mungkin cukup dominan ya, karena di situ pertama kali saya berpanggung, pertama kali saya juga ditantang untuk memainkan naskah realis ya, yang durasinya juga waktu itu 2,5 jam kalau nggak salah, 2,5 jam on stage, dan itu hanya dimainkan oleh 3 orang dan mostly dimainkan oleh 2 orang saja, dan itu pertama kali saya main teater, dan itu saya bersyukur sih, karena ketika pertama kali saya nyebur ke panggung tuh mau nggak mau saya udah harus harus punya saya harus menyiapkan persiapan yang sangat besar untuk memerankan peran yang tidak mudah gitu. Jadi kesini-sininya tuh kayak, oh ya, saya udah pernah ngelewatin yang sulit. Berikutnya saya harus sulit lagi. Berikutnya saya harus ada tantangan lagi, ada tantangan. Mungkin dari situ, Mas. Mungkin dari awalnya kenapa saya masuknya itu dari Miss Julie. Kesininya itu saya pengen yang lebih, mungkin lebih, kalau peran-peran yang biasa-biasa aja yang datang ke saya, misalnya waktu itu ada beberapa karakter ya, di perjalanan karir saya tuh ada beberapa karakter yang ditawarkan tuh selalu saya tolak gitu, karena saya ngerasa karakter ini tidak akan memberikan saya harus nyari karakter yang harus memang lebih dari apa yang sudah saya lewatin. Pikiran saya waktu itu begitu. Jadi di perjalanan film atau teater yang saya geluti, selalu saya kalau dilihat ke belakang lagi, saya selalu dapat karakter-karakter yang emang agak ekstrim ya, seperti Nai gitu. Nai itu kan gitu yang penuh dengan, dan itu tuh aku ngelepasinnya juga cukup susah gitu. Terus berikutnya lagi ada Putri Sulung yang penuh dengan tantangan yang luar biasa gitu, yang walaupun itu sedikit tapi serat-serat batinnya tuh muncul. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang aku merasa next-nya gue mesti lebih lagi, next-nya gue mesti gitu sih, Mas. Jadi mungkin itu sih yang membuat aku selalu menantang diriku untuk memerankan tokoh yang mungkin di luar atau di luar kemampuanku yang sebelumnya. Begitu ya mungkin. Kira-kira sampai nggak? Aku sampaikan. Iya. Artinya kan selalu ada di karakter-karakter yang diperankan itu, Miss Julie misalnya, yang kebetulan aku sempat nonton juga gitu. Seorang perempuan yang kemudian harus berontak melawan sistem demi mengikuti kata hatinya, lalu menabrak tatanan, menabrak tertib gitu. Dan juga misalnya di Putri Sulung atau di Ontosoro, selalu ada kompleksitas batin yang luar biasa pada karakter-karakter itu yang Ine perankan. Nah, bagaimana sih Ine, karena kan itu nggak segampang yang dibayangkan, menerima karakter, menyelaminya, lalu mementaskannya, lalu selesai begitu saja dan berpindah lagi ke karakter yang lain, seperti waktu Ine perankan Nai, itu kan nggak gampang melepasnya. Nah, ada hal-hal yang relate nggak, misalnya antara karakter yang Ine perankan dengan Ine sebagai seseorang gitu, bukan sebagai aktor ya. Kalau sebagai aktor ya kerja profesional aja, tapi Ine sebagai seseorang, ada nggak hal-hal yang relate gitu, walaupun bukan peristiwanya tetapi serat-serat jiwa tadi itu yang kata Ine, ada nggak yang relate gitu, atau apa yang Ine lakukan? Oke, kalau relate mungkin nggak terlalu ada soal, tetapi mesti ada dong hal-hal yang bergesekan, berbenturan gitu dengan Ine sebagai seseorang gitu. Apa yang Ine lakukan kalau berhadapan dengan hal seperti itu? Iya. Sebagian dari karakter-karakter yang sudah dimainkan mungkin ada sebagian besar yang mungkin
dominasinya ada pada diri aku gitu Mas. Jadi kekerasannya apanya gitu, mungkin bagaimana mereka bersikap itu kayaknya hampir mirip-mirip dengan sepertinya ada serat-serat yang aku punya gitu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika saya tidak punya apa yang karakter itu harus kan. Contohnya sih Surti, masih ingat nggak Surti? Ya, ya. Surti itu jauh banget dari karakter aku. Surti itu yang Jawa, nerimo, terus yang lurus, Sabar. bener. Aku yang maga gini kan, apa posturku, gesturku sangat kontras dengan Surti. Pengalaman batinnya yang sangat nerimo. Sementara aku kan orangnya yang enggak gitu, yang kalau dapat masalah menyelesaikan deg-deg. Sementara Surti itu yang sumarah gitu. Nah itu yang mungkin salah satu yang aku ketika aku dapatkan itu mungkin juga sebenarnya sih aku percaya ya Mas ya, kalau aktor itu butuh juga kedewasaan gitu. Ketika dia pada titik dia mendapatkan karakter yang mungkin waktu itu aku dapat Surti itu umur 30-an. Barangkali mungkin kalau aku dapat karakter itu di umurku sekarang ini mungkin aku jauh lebih baik memainkan Surti. Karena aku sudah mengalami mungkin ya, aku sudah mengalami pemahaman yang harusnya dipahami oleh Surti gitu kan. Gitu loh. Jadi memang ketika itu pengalaman-pengalaman yang aku cari mungkin hanya sekedar sebatas oh iya di sini, tetapi belum dialami secara tubuh, batin dan perasaan dan sebagainya. Tapi ketika aku 10 tahun kemudian, iya ya, aku telah mengalami yang Surti alami. Mungkin ketika itu sudah lewat dan aku berpikir, oh kalau aku mainin Surti lagi kali aku jauh lebih baik mungkin dari Ina yang dulu mainin Surti. Gitu sih. Jadi kalau kayak Durga juga kan waktu itu ada karakter aku harus memerankan Dewi Durga. Dewi Durga ini satu sosok yang dipercaya bahkan mungkin ada kuilnya mereka menyembah Dewi Durga. Nah itu kan serem banget ya. Nah itu bener-bener yang wah kalau mau direlatein sama hal yang berbau ya kita kan ada di ranah itu ya. Kita bergerak maksudnya ketika kita berperan itu kayak kita masuk ke dalam, kalau aku ngerasa aku nyelam dan itu bisa bersinggungan dengan hal-hal itu mungkin ya Mas ya. Ketika Cut Nyadin pun seperti itu gitu. Ada hal-hal yang tidak semua karakter sih memang yang aku alami, aku bisa mana ya, mungkin karena mereka karakter hidup gitu. Cut Nyadin itu beda banget. Ada kehadiran yang berbeda gitu ketika aku memerankan Cut Nyadin. Ada kehadiran yang berbeda ketika aku memerankan Dora Dulebov. Karena tokoh itu pernah hidup mungkin. Atau Gayatri mungkin. Ada kehadiran yang aku rasakan berbeda. Mungkin karena aku nggak tahu ini kalau dilihat dari sisi ilmu sains mungkin karena residu mereka mungkin masih ada dan bisa aku tangkap dan itu yang menghidupkan karakter itu. Gitu. Tapi kalau Miss Julie itu kan bukan karakter hidup ataupun Nyai Ontosoroh, tetapi Nyai Ontosoroh ini hidup di banyak pikiran orang yang itu mungkin adalah satu hal yang juga memudahkan kita untuk memerankan karakter yang sudah sangat hidup di banyak benak orang. Oke, Ida. Ada satu hal yang juga cukup sulit menurutku adalah bahwa tubuh, pikiran, dan perasaan yang kita pakai untuk menghidupkan setiap karakter kita itu adalah tubuh, pikiran, dan perasaan yang khas milik kita gitu kan. Sementara itulah yang kita pakai untuk menghidupkan setiap karakter yang berbeda-beda, tubuhnya, pikirannya, juga aspek-aspek psikologisnya itu yang bahkan kadang mungkin sangat bertentangan dengan kita. Misalnya kayak Surti tadi, Surti dan Tiga Saung Galing ya, itu ada jarak yang lebar sekali antara Ine sebagai aktor dengan Surti gitu. Tetapi ada nggak sesudah memainkan satu karakter kemudian ada nggak misalnya dunia mental atau aspek-aspek
fisik tertentu atau psikologis tertentu yang kemudian Ine terima untuk menjadi bagian dari Ine? Kayaknya enggak sih Mas. Aku harus melepas kalau nggak tahu ya, kalau dalam pikiran kesadaranku sih, aku selalu berupaya untuk tidak melekati apapun ya. Harusnya ya, kalau manusia yang baik itu kan nggak usah melekati apapun. Jadi emang apalagi peran yang kita perankan gitu. Kalau udah selesai ya udah, itu udah bukan milik kita lagi. Kalaupun sudah menjadi satu bentuk misalnya film gitu, itu udah bukan milik kita lagi. Saya udah berjarak dan udah. Saya nggak tahu kalau itu kemudian pengalaman-pengalaman yang di dalam ini kemudian menyerap sesuatu, ya saya harapkan itu sesuatu yang baik gitu, yang bisa saya serap. Paling tidak ada satu pemahaman, ada satu empati terhadap apa yang saya rasakan ketika saya memerankan karakter mungkin Nyai Ontosoro atau ketika saya memerankan Surti. Empati itulah yang menjadi tabungan saya gitu, bukan kemudian saya menjadi Surti yang harus jadi Surti, atau empati yang saya punya pengalaman mungkin membatik itu filosofinya seperti ini. Itu adalah satu yang saya dapatkan gitu. Tetapi kalau yang hal-hal yang sifatnya saya kemudian susah untuk melepaskan karakter itu, ya memang ada sulitnya, tetapi itu harus dilepaskan kalau menurut saya. Jadi memang nggak ada yang Ine biarkan atau justru dengan sengaja Ine menjadikan bagian dari diri Ine ya? Enggak. Oke. Ini Desi. Nah Desi sesama aktor yang beda alamat, alamat nasib. Sih kalau mau ngobrol-ngobrol nanya sama, katanya kangen sama Minang. Ini aja nerusin yang tadi Mbak Ina, kalau Mbak Ina untuk proses melepaskan kemelekatan dari masing-masing peran itu aku rasa gini, aku nggak tahu ya seberapa besar pasti kalau ketika kita sedang berproses itu kan kita berupaya keras untuk menggumuli diri kita dengan apa yang kita mau mainkan gitu, si karakter atau peristiwa atau kejadian dan naskah itu gitu kan. Itu sendiri udah satu, saya nggak tahu apakah saya berhasil di beberapa titik atau enggak, tetapi pasti upaya itu kan kenceng banget tuh ya Des ya. Kamu kan juga pasti gitu kan, ketika kamu mau jadi siapa tuh Paulina, itu pasti kamu akan wah segala macam dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu, kalau bisa kamu jadi Paulina 100% gitu. Itu gimana gitu kamu ketika tiba-tiba pentas itu selesai jebret, mampus nggak sih gitu. Besoknya kita seperti orang yang kayak apa sih, semedot gitu, kayak lo dicabut dari tiba-tiba kita merindukan karakter kita. Nah itu selalu terjadi seperti itu kan. Itu manusiawi banget, pasti semua aktor mengalami itu sih. Nah kalau aku merasa ya aku pahami betul itu, ketika aku menggumuli ini aku akan berpisah dengan dia gitu. Jadi ini adalah satu hal yang aku harus sadari dari awal. Oke, aku akan berupaya untuk ini bukan milik aku, ini adalah aku hanya kendaraan. Mungkin ketika itu menjadi aku berupaya masuki dan itu harus saya lepaskan, itu sudah tidak lagi milikku gitu. Jadi emang butuh proses sih ya. Ada sih, memang ada beberapa teknik untuk melepas karakter-karakter yang cukup berat. Kalau aku sih mungkin pakai afirmasi sih Des. Pakai afirmasi, ngobrol sama diriku aja gitu. Oke, makasih Ine, makasih Miss Julie udah nemenin aku. Kayak orang gila aja, tapi it works. Gitu. Aku berbicara dengan diriku dan aku, oke, kapan-kapan kita ketemu lagi ya, dadah. Udah gitu. Tapi kadang berhasil gitu, lucu sih itu. Sebelum aku turun ke rumah gitu, aku pulang dari pentas, sebelum aku turun dari mobil, aku selalu ngomong gitu. Kalau pentas ya, kalau udah selesai syuting itu agak susah sih kalau selesai syuting.
Ya. Bisikin apa tuh? Bisikin apa? Baik, Baisa mau nanya. Apa nanya apa guys? Ya, tadi Apa ya? soal Hmm. hubungan dengan karakter tadi. Ya gimana ya Mbak Ina ya? Kita kan setiap project beda, skripnya beda-beda, karakternya beda-beda. Terus ngomong perpisahan dengan karakter itu yang paling berkesan gitu guys ya. Yang paling berkesan yang bagian mana, terus kenapa gitu. Perpisahan yang paling berat Gitu. dan susah gitu Susah. dengan karakter yang Karena mana. kan kayak Baisa atau Desi banyak sekali dikasih Kais ini naskah beda judul, beda karakternya. Jadi memang dari semua perjalanan teater itu ada yang membekas dan sulit untuk melupakan karakter itu gitu. Nah gitu sih. Ina dengan karakter yang mana yang paling berat? Apa perpisahan itu ada nggak? Hampir semuanya berat sih, Mas. Semuanya ya. Emang aku sangat mencintai karakter yang aku mainkan kan semua. Terlepas dari aku berhasil atau enggaknya itu. Tapi kan upaya kita untuk menggumuli mereka itu sendiri kan udah gimana ya? Kayak kita putus cinta, tiba-tiba harus putus sudah gitu kan. Gimana sih rasanya? Iya, iya. Nangis terseduh-seduh gitu. Banyak sih, apalagi kayak dulu awal-awal yang aku rasakan mungkin yang paling susah itu Miss Julie sih. Karena awal ya mungkin ya. Miss Julie, kaget aja, aku kaget sekali kalau Miss Julie itu karena pengalaman pertama, terus tiba-tiba nggak tahu itu begitu indah gitu perasaanku gitu kayak memainkan hal itu di panggung dan euforianya masih penuh segini terus aku mesti berhenti, itu kan gila banget dan aku belum ngerti apa-apa gitu, baru pertama kali. Nah itu sih agak mungkin kalau dibilang waktu itu Putri Wijaya pernah bilang kebetulan nggak tahu ya waktu itu saya umurnya masih 21 mainin Miss Julie. Terus yang lucu sih di koran-koran disebutkan saya luar biasa, Rino Febrianti luar biasa Miss Julie. Terus satu titik siapa sih Putri Wijaya bilang jangan besar kepala. Tapi itu tidak terelakkan, saya besar kepala waktu itu. Karena memang umur saya hari itu, gila gue besar kepala banget, gila loh. Gue dibilang bagus di mana-mana, wah gitu. Itu seketika saya hancur, karena saya besar kepala. Dan itu pengalaman yang sangat berharga buat aku. Gila, gue dipuji-puji, terus tiba-tiba, habis itu aku memerankan karakter selanjutnya adalah ekstrim. Waktu itu yang sutradarai Eka Sitorus. Saya berupaya untuk sebagus Miss Julie waktu itu. Kok saya nggak bisa ya? Karena ada pretensi untuk memainkan hal yang atau ingin dipuji seperti aku memainkan Miss Julie. Itu hancur banget itu hari-hari itu maksudnya di beberapa pengalaman saya di pertama-tama itu up and down. Terus habis itu saya baru sadar ketika saya masuk ke dalam panggung, ketika saya punya sedikit aja perasaan saya ingin dipuji atau saya ingin menampilkan sesuatu, hancurlah saya. Pasti jelek permainan saya. Itu sih. Jadi itu pengalaman saya ketika. Nah, artinya di panggung sendiri saja kita tidak boleh melekati apapun, apalagi si karakter itu gitu. Kalau aku ya, ketika sudah selesai di perjalanan yang sekarang ini, ketika sudah selesai ya udah, mereka udah bukan milik saya lagi, seutuhnya apapun bukan milik kita. Itu ya kira-kira. Paham nggak sih mungkin? Ya. Menarik bahwa bagaimana sebuah pretensi bisa kemudian menghancurkan permainan atau apa. Artinya kan bagaimana Ine harus benar-benar menjaga antara aku diri dengan aku aktor dan aku karakter, itu kemudian tiga hal yang dalam kerja panggung atau film itu harus benar-benar ada demarkasi gitu loh. Bahwa yang pengen main bagus, pengen dipuji itu kan aku diri gitu. Yang nggak boleh ini mencemari kerja
Ine sebagai aktor. Bahkan aku aktor pun tugasnya di panggung atau di depan kamera hanyalah untuk mengontrol si karakter supaya semuanya berjalan sesuai dengan porsinya gitu. Nah, itu yang kemudian aku tangkap dari cerita Ine, bahwa kerja keaktoranmu benar-benar berkutat antara memilah antara aku diri, aku aktor dan aku karakter gitu. Itu yang aku tangkap ya. Satu hal lagi mengenai itu. Ini itu kan bukan seorang aktor yang biasa-biasa saja ya. Kau bukan aktor yang biasa. Ya duit gede nggak apa-apa deh, duit gede atau apa hibah tanah gitu nggak apa-apa. Bukan aktor. Iya, tentu kau bukan usia 20-an lagi, jadi aku nggak ragu untuk memuji. Kalau masih kita ngomong aku GR banget. Tweng, tweng. Ini bukan aktor yang biasa-biasa saja. Aku tahu itu, ini bukan pujian, tapi aku tahu itu. Misalnya ketika kau memainkan Dora di Pembunuh yang Adil, kau itu tahan jujuk ke Lampung kalau kata orang Jawa. Datang ke Lampung hanya untuk ngulik subtek, kalimat demi kalimat gitu. Nginep di sini hanya untuk mengulik. Kau selalu memberi 1000% dirimu. Gitu. Itu satu hal yang aku nggak tahu apakah sekarang ini kerja aktor masih seintens itu gitu. Yang kedua, kau punya pengalaman yang panjang. Yang ketiga, Tuhan memberkahimu dengan sekian banyak kelebihan, pesona alami. Subhanallah. Yang kemudian itu semua harus kau cut. Nggak boleh mencampuri kerja keaktoranmu gitu. Ya artinya misalnya orang, ya oke, kita nggak usah bukan rahasia lagi bahwa aktor dengan pesona sepertimu itu nggak usah ngapa-ngapain gitu. Misalnya diem, senyum, cengar-cengir aja depan kamera ditonton orang gitu loh. Duduk manis di panggung, gelasar, gelesor gitu pasti ditonton orang. Oh, kalau kayak Mbak Isa gini, udah koprol-koprol gitu, tetap orang nggak sadar itu apa gitu. Sopo iki? Nah itu kan juga sulit sekali. Sementara aku lihat salah satu yang aku hormati dari seorang Ine adalah bahwa ketika kau memasuki panggung, yang ada hanyalah karaktermu. Yang ada hanyalah dunia batin si karakter. Itu yang aku tahu dan itu yang aku lihat. Bahwa kau bisa menjadi sangat stres, bahkan sedih sekali ketika tiba-tiba ada hal kecil saja dari dirimu yang mengganggu karaktermu. Itu aku menyaksikan karena kita ya pernah berproses. Nah itu aku menyaksikan itu karena kita pernah proses sama-sama ya, walaupun untuk pertunjukan yang tidak terlalu besar, tetapi itu yang kau lakukan. Nah, juga di Ontosoroh, misalnya di Ontosoroh, yang menurutku fisikmu itu tidak dibutuhkan untuk memainkan karakter Ontosoroh. Fisikmu sangat berseberangan dengan Ontosoroh gitu. Ya. Kalau misalnya kau jadi Miss Julie is okay gitu. Kau jadi Dora ya pas. Ontosoroh bahkan fisikmu nggak kau butuhkan, tapi ketika aku melihat di layar, di film, ya aku merasa nggak masalah dengan fisik itu gitu. Ya aku tetap bisa merasakan si Ontosoroh dalam gambaran tubuh yang berbeda. Nah itu kira-kira apa sih tips-tipsnya yang bisa
di share gitu misalnya supaya ini orang ini bisa main ini bisa memainkan karakternya dengan lebih subtil gitu. Aduh, masih apa ya? Aduh, apa ya, nggak tahu ya Mas ya, tipsnya apa, aku bahkan nggak ngerti juga nih mesti ngomong gimana ya tipsnya sih. Tunggu berkaca-kaca sih. Ya mungkin apa ya, kalau dibilang aku jadi speechless loh nih, kamu ngomong kayak gini nih, aku agak tergetar hatiku. Ya apa ya Mas ya, mungkin ini di-cut aja ya nih ya kalau mikirnya. Ya asik aja, asik pokoknya kita olah nanti. Tipsnya apa ya? Aku juga nggak tahu tipsnya apa. Mungkin kalau aku coba bilang bersungguh-sungguhlah kalian gitu kan juga ngapain gue ngomong. Iya kayak Aku nggak khotbah. ngerti apa ya. Mungkin karena ini yang mana nih Mas? Gue mau nanya tips yang mana sih? Coba Iya, lagi deh. Ine itu kan, ya itu yang aku bilang, Ine itu bukan aktor yang biasa-biasa saja gitu. Dan Biasa. Justru aku aktor yang sangat biasa-biasa. Nah, itu problemnya adalah mungkin aku merasa aku biasa-biasa aja gitu. Aku bukan hal yang luar biasa. Problemnya itu mungkin itu ya. Aku hanya merasa aku ini nggak sama sekali nggak bisa. Maksudnya gini, ketika aku memerankan Cut Nyak Dien, anjir, gue bisa nggak ya? Aku nih nggak bisa. Atau Nyai Ontosoroh misalnya, gila, gue nggak mungkin bisa memerankan itu. Jadi aku harus mungkin itu gitu. Jadi kalau ketika orang lihat wah gitu, aku malah melihat enggak, masih ada. Justru aku malah melihat sebaliknya, enggak, nih ada. Justru aku nggak pernah melihat aku ini luar biasa. Aku nggak ngerti kenapa orang-orang, ya aku lihat sih di Twitter gitu ya, seneng lah aku dipuji-puji itu kan. Pastilah semua orang, siapa sih yang nggak senang dipuji-puji. Aku dipuji-puji, wah alhamdulillah. Tetapi aku ngeliat, sekali lagi aku lihat persis seperti yang Mas Is bilang, nggak ada untuk soronya gitu. Badan gue kayak gitu, tegak. Tapi mungkin ya, apa ya, ya itu, aku selalu melihat ada sesuatu, enggak jelek. Bahkan aku nggak pernah berani lihat diriku sendiri di film yang aku mainkan. Percaya nggak? Aku nggak pernah nonton Nyai Ontosoroh sampai full. Karena aku ngerasa, no, enggak. Biar itu nggak bisa. Mungkin 10 tahun lagi aku bisa lihat. Bad, tau gak sih film Bad yang dulu dibuat Arya Kusuma Dewa? Itu 10 tahun kemudian baru aku bisa nonton. Bayangin, itu jadi seperti ini. Gue juga, makanya aku heran, gue aneh apa makhluk langka apa gimana, nggak ngerti deh. Mungkin saya juga merasa kenapa orang bilang kayak gitu juga I don't know gitu. Jadi aku nggak tahu gitu. Intinya adalah mungkin saya merasa saya bodoh, saya masih harus banyak belajar, saya nggak ngerti apa-apa, saya masih harus punya ruang. Makanya saya pengen bikin ruang seperti Huma Rumil ini, karena saya butuh gitu. Saya nggak tahu mesti belajar di mana. Saya harus belajar terus gitu. Intinya itu sih Mas. Mungkin ya? Iya. Jadi kalau boleh aku bukan menyimpulkan tetapi mendengar ceritamu tadi, ini mirip-mirip Sufi gitu loh. Loh iya. Kenapa mirip-mirip Sufi? Bahwa salah satu menurutku dari ceritamu tadi yang membuatmu bisa memberikan seluruh dirimu kepada karakter itu, justru karena kau punya perasaan selalu sebagai seorang pemula. Menurutku ya, kau menghadapi, tentu saja ini bukan berarti setiap kau memainkan karakter baru terus kau jadi telo gitu, bukan apa, tapi maksudku selalu ada perasaan tetap sebagai pemula. Setiap kali kau nol kembali, selalu nol kembali. Setiap kali mendekati karakter yang berbeda, ini selalu nol kembali. Sehingga itu menurutku yang kemudian membuat seluruh reputasimu, kelebihan-kelebihanmu itu tidak menjadi pengganggumu ketika menjelmakan karakter, dan justru bisa
bisa membantumu di dalam menjelmakan karakter itu, karena ada kemampuanmu untuk terus mengenolkan diri gitu, selalu merasa seperti menjadi pemula, belajar lagi. Nah, kemampuan untuk mengenolkan diri ini kan yang tadi aku bilang, itu suatu kemampuan yang nggak mudah gitu. Kalau untuk aktor-aktor yang baru atau apa ya bisa dengan mudah gitu mengenolkan diri. Emang lu siapa nggak ngenolin diri gitu misalnya. Tapi dengan reputasi yang panjang dan capaian-capaian yang sudah kau tampilkan dalam seluruh panggung dan filmmu, itu perkara yang sama sekali nggak mudah gitu. Itu kenapa yang aku tangkap dari ceritamu. Ya Ina bilang aku nggak tahu bagaimana, pokoknya aku melakukan sesuatu, aku mencintai karakterku dan sudah itu aku harus berpisah dengannya. Ya itu kemudian proses mengenolkan diri itu. Nah, aku pikir itu gitu yang harus disadari oleh aktor-aktor. Mbak Isa tanya, gimana caranya ngenolin diri gitu. Lah itu. Ya. Dia bertanya gimana caranya ngenolin diri. Guru dong. Ayo dong Mas, gimana caranya ngenolin diri? Aku yang ada. Bu, aku nggak pernah jadi aktor. Itu wilayah kerja keaktoran yang misterium kalau kata Mbak Isa. Setiap aktor tentu punya pendekatan dan caranya. Misalnya Ine melakukan teknik afirmasi gitu, kau ajak ngobrol, sehingga karakter-karakter yang pernah kau perankan ini tidak membayang-bayangimu, tidak membebanimu pada karakter berikutnya. Bukan cuma si karakternya, tapi keberhasilannya, kualitas-kualitas batin dan fisik tertentu itu tidak mengganggumu dalam proses berikutnya. Nah, salah satu tadi yang kau ceritakan, kau punya teknik afirmasi. Jadi kan kalau ngeliat kerja Ine ini kayak seorang aktor yang selalu jatuh cinta dengan karakternya, tetapi pada saat yang sama dia tahu bahwa pada titik tertentu dia harus berpisah dengan. Wah itu, ngeri. Banget Mas ya, Albert Camus banget ya. Iya, itu. Kayak ngelepas kulit dengan tanganmu sendiri itu. Aduh. Ngeri, Jenderal, pedih. Jadi kangen proses Ya, Ina, mudah-mudahan Ina masih mau untuk aku ajak ngobrol di kesempatan berikutnya, karena masih terlalu banyak yang kita mau gali dari seorang Sah Ina Febrianti itu. Ya, paling tidak kan bisa mengilhami teman-teman teater Sah Indonesia ini. Minimal 2 makhluk sebelahku ini gitu bisa. Kalau fisik nggak mungkin keuber gitu ya. Kalau fisik nggak mungkin ya. Apa migrain? Sadar baik. Iya, sampai vertigo juga nggak mungkin keuber. Tapi kan mudah-mudahan ada kualitas-kualitas kerja aktor yang bisa kita alami bersama. Amin ya robbal alamin. Makasih lu Ina sudah menyediakan waktu buat ngobrol-ngobrol dengan kita. Terus Ina, ini permintaanku di ujung obrolan kita ini, mungkin Ina bisa memberi salam kepada teman-teman teater se-Indonesia ini, kita sebagai sesama jihader teater, supaya tetap semangat. Azan ini nggak apa-apa nih, berisik nggak? Oke. Nggak Aja masuk, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Halo, aku langsung ya Mas ya. Iya. Buat saudara-saudaraku yang seperjuangan ini ya.
saudara-saudaraku yang terus-menerus mencari dirinya, mencari manfaat dari apa yang sedang dicari di teater, seni pertunjukan yang mungkin saya rasa ini adalah satu ranah yang absurd ya, karena kita nggak tahu kita mau dapat apa sih dari sini. Tapi kenapa kita terus ada di sini? Saya kira, saya yakin pertanyaan-pertanyaan ini pasti selalu ada di benak kita semua. Sampai kapan sih kita akan terus di sini? Tapi saya yakin sampai pada titik sekarang ini saya merasa bahwa apa yang saya jalanin dan mungkin teman-teman jalani sebetulnya sedang memberikan sedang memberikan Mas, bantuin Mas. Sedang memberikan apa Mas? Sedang memberikan sentuhan estetik. Ya, kiranya apapun yang kita lakukan ini pasti bisa memberikan energi yang baik bagi siapapun yang menikmati karya-karya kita. Kiranya energi baik itu bisa jadi ingatan artistik yang baik, yang mungkin bisa juga menjadi bahan bakar yang baik bagi siapapun yang bisa menikmati apa yang kita berikan. Jadi kita terus. Ya. Makasih Ina ya. Ina ya. Thank you Mas Kis. Sehat-sehat selalu. Dan kami akan datang ke sana asal asal diizinkan. Saatnya aku akan mengundang Mas Is dan teman-teman ya. Siap. Pasti. Kalau udah mampu ngundang, aku akan undang. Nah, cukup di WA nanti kami datang. Seandaya. Siap. Salam Mama Ajo sama anak-anak. Salam juga buat Cek Imas dan Rara. Iya. Juga buat penghuni yang ada di belakangmu itu salam. Ya, teman-teman teater dimanapun teman-teman berada saat ini, tetap semangat, tetap bergairah, dan seperti kata Ine tadi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di teater ini bisa memberi dan menebarkan energi positif bagi semua. Dan tetap semangat, kita terus.